Jadi di sini kita mau ngejelasin apa itu analisis jabatan. Kalian semua penasaran gak sih sebenarnya apa itu analisis jabatan? Yuk disimak penjelasan kita berdua berikut. Pertama-tama ada pengertian analisis jabatan. Analisis jabatan adalah suatu proses sistematis yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi yang berkaitan dengan suatu jabatan atau posisi kerja dalam sebuah organisasi. Proses ini bertujuan untuk memahami secara menyeluruh berbagai aspek yang melekat pada suatu jabatan, seperti tugas dan tanggung jawab utama, wewenang yang dimiliki, hubungan kerja, serta kualifikasi yang dibutuhkan untuk menjalankan pekerjaan tersebut secara efektif. Informasi yang diperoleh dari analisis jabatan sangat penting bagi berbagai fungsi manajemen sumber daya manusia, seperti perekrutan, pelatihan, penilaian kinerja, serta penyusunan struktur gaji dan jenjang karir. Dengan melakukan analisis jabatan secara tepat, organisasi dapat memastikan bahwa setiap posisi diisi oleh individu yang memiliki kompetensi sesuai sehingga mendukung pencapaian untuk perusahaan secara efisien dan efektif. Selanjutnya ada tujuan analisis jabatan. Yang pertama ada menyusun deskripsi jabatan atau job description. Deskripsi jabatan atau job description adalah dokumen yang merinci informasi penting mengenai suatu posisi kerja dalam organisasi. Informasi yang umumnya dimuat dalam deskripsi jabatan meliputi nama jabatan, departemen, atau divisi tempat jabatan berada, tujuan utama jabatan, tugas dan tanggung jawab utama, hubungan kerja internal dan eksternal, wewenang yang dimiliki, indikator keberhasilan kerja. Tujuan dari job description ini memberikan kejelasan kepada karyawan dan manajer mengenai apa yang diharapkan dari peran tersebut. Yang kedua ada menyusun spesifikasi jabatan atau job specification. Job specification adalah dokumen yang merinci persyaratan minimal yang harus dimiliki oleh seseorang untuk dapat menjalankan suatu jabatan dengan baik. Ini meliputi pendidikan minimal yang dibutuhkan, pengalaman kerja yang relevan, keterampilan teknis dan non-teknis, kompetensi khusus, misalnya kepemimpinan, komunikasi, analisis, dan lain-lain. Sifat pribadi seperti teliti, mampu bekerja di bawah tekanan, dan lain-lain. Kemampuan fisik jika diperlukan. Tujuan dari job description ini memastikan kandidat atau karyawan yang mengisi jabatan tersebut memiliki kemampuan yang sesuai. Yang ketiga ada menentukan kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Ini adalah proses identifikasi gap antara keterampilan atau kompetensi yang dimiliki karyawan saat ini dengan yang dibutuhkan oleh organisasi atau jabatan tertentu. Langkah-langkahnya meliputi evaluasi kinerja karyawan saat ini, analisis gap keterampilan dan pengetahuan, identifikasi pelatihan yang diperlukan, misalnya pelatihan teknis, manajerial atau soft skill, perencanaan program pelatihan dan pengembangan karir. Tujuannya meningkatkan kemampuan dan produktivitas karyawan serta mempersiapkan mereka untuk posisi yang lebih tinggi di masa depan. Yang keempat ada menyusun sistem penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah proses sistematis untuk mengevaluasi sejauh mana karyawan menjalankan tugas dan mencapai target. Komponennya mencakup kriteria penilaian, kualitatif dan kuantitatif, metode penilaian, misalnya penilaian 360 derajat, KPI, penilaian atasan langsung, jadwal penilaian seperti bulanan, kuartalan, tahunan, feedback, dan tidak lanjut hasil penilaian. Tujuannya memberikan umpan balik kepada karyawan, menentukan kebutuhan pelatihan dan dasar pengambilan keputusan terkait promosi, mutasi, atau penghargaan. Yang kelima ada menentukan struktur gaji dan kompensasi. Merupakan
proses penyusunan sistem pengajian dan tunjangan yang adil, kompetitif, dan sesuai dengan struktur organisasi. Unsur yang diperhatikan antara lain gaji pokok berdasarkan jabatan dan tanggung jawab, tunjangan tetap, makan, transportasi, dan kesehatan, tunjangan tidak tetap, ada insentif, bonus, lembur, kebijakan kenaikan gaji dan evaluasi berkala, keseimbangan internal dan daya saing eksternal. Tujuannya memotivasi karyawan, menjaga keadilan, serta menarik dan mempertahankan talenta terbaik. Dan yang terakhir ada membantu proses rekrutmen dan seleksi karyawan, meliputi serangkaian aktivitas untuk mencari dan memiliki kandidat yang tepat. Proses ini biasanya mencakup analisis kebutuhan tenaga kerja, pembuatan dan penyebaran lowongan pekerjaan, seleksi administrasi seperti CV, surat lamaran, wawancara dan tes seleksi, psikotes, teknikal, dan lain-lain. Pengecekan latar belakang, background check, dan yang terakhir ada penyusunan surat penawaran kerja. Tujuannya adalah mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, baik secara kompetensi maupun budaya kerja. Selanjutnya ada komponen utama analisis jabatan. Yang pertama ada identifikasi jabatan. Bagian ini menjelaskan informasi dasar tentang posisi pekerjaan, yaitu nama jabatan yang menunjukkan nama posisi, misalnya staf administrasi, marketing officer, atau customer service. Terus ada divisi, menjelaskan tentang posisi tersebut berada di bagian mana, seperti divisi keuangan, divisi sumber daya manusia, atau divisi penjualan. Dan terus ada atasan langsung, siapa yang menjadi pemimpin atau pengawas langsung dari posisi ini, misalnya supervisor, administrasi, atau manajer operasional. Yang kedua ada tugas dan tanggung jawab utama. Di bagian ini dijelaskan secara rinci apa saja pekerjaan yang harus dilakukan oleh orang di posisi tersebut. Biasanya berisi daftar tugas harian atau tanggung jawab jangka panjang. Menginput data barang, contohnya ada menginput data barang masuk dan keluar, menyusun laporan stok gudang setiap minggu, dan memastikan barang disimpan sesuai kategori. Ini membantu perusahaan dan pegawai paham apa saja yang harus dilakukan. Yang ketiga ada hubungan kerja. Bagian ini menjelaskan dengan siapa saja posisi tersebut berinteraksi atau bekerja sama baik di dalam maupun di luar perusahaan. Internal dalam perusahaan ini ada bekerja sama dengan rekan kerja, tim lain, atau atasan. Untuk eksternal itu mungkin berkomunikasi dengan pelanggan, vendor, atau mitra bisnis. Contoh hubungan internal, koordinasi dengan bagian pembelian atau keuangan. Contoh hubungan eksternal, berkomunikasi dengan supplier barang. Yang keempat ada kualifikasi yang dibutuhkan. Bagian ini mencantumkan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh calon pegawai agar bisa menjalankan tugas dengan baik, seperti pendidikan, pengalaman, keterampilan, skill. Contohnya pendidikan minimal D3 akuntansi, pengalaman minimal 1 tahun di bidang administrasi, bisa menggunakan Microsoft Excel, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada kondisi kerja, menjelaskan bagaimana lingkungan kerja dan kondisi fisik pekerjaan tersebut, seperti lingkungan fisik, apakah kerja di kantor, lapangan, gudang, pabrik, dan lain-lain, jam bekerja, berapa jam sehari, apakah ada sistem shift, lembur atau kerja di akhir pekan, risiko pekerjaan, apakah adanya bahaya fisik, tekanan mental, atau stres kerja. Contoh lingkungan kerja bekerja di kantor ber-AC, duduk di depan komputer. Contoh jam kerja 8 jam per hari, Senin sampai Jumat. Risiko ada tekanan karena deadline, laporan, dan gangguan mata karena layar monitor.
Nah, lalu berikutnya ada metode analisis jabatan. Ini itu suatu proses sistematis untuk mengumpulkan, mencatat, dan mengevaluasi informasi tentang suatu jabatan. Bukan orang yang menjabat, tujuannya itu buat memahami tugas, tanggung jawab, dan persyaratan suatu jabatan. Nah, berikut di bawah ini ada contohnya. Yang pertama itu observasi langsung atau pengamatan langsung. Ini tuh bertujuan untuk mengamati secara langsung saat karyawan bekerja. Kelebihannya itu data nyata dan sesuai kondisi. Tapi kekurangannya itu tidak efektif untuk pekerjaan yang tidak bisa diamati secara langsung, misalnya kerja berpikir. Lalu ada wawancara dengan pemegang jabatan. Pewawancara ini bertanya langsung kepada karyawan atau atasan mengenai tugas-tugas dan tanggung jawab pekerjaan. Kelebihannya mendapat wawasan mendalam langsung dari pelaksana kerja. Kekurangannya butuh waktu lama dan tergantung kejujuran responden. Lalu yang ketiga ada kuesioner atau survei. Kuesioner atau survei ini karyawan diminta mengisi formulir yang berisi pertanyaan tentang tugas, tanggung jawab, dan keterampilan yang dibutuhkan. Kelebihannya itu efisien untuk banyak responden. Kekurangannya itu bisa salah diisi kalau tidak dipahami. Lalu yang terakhir ada dokumentasi atau laporan pekerjaan sebelumnya. Pekerja mencatat secara rinci apa saja yang mereka lakukan setiap hari. Kelebihannya menyediakan data aktual dan dirinci, dan kekurangannya ialah membebani pekerja. Dan lalu yang terakhir ada kesimpulan. Nah, analisis jabatan ini merupakan fondasi penting dalam manajemen sumber daya manusia yang berperan besar dalam memastikan efektivitas organisasi secara keseluruhan. Melalui proses ini, organisasi dapat memahami secara rinci setiap jabatan yang ada, mulai dari tugas dan tanggung jawab, bagaimana kualifikasi yang dibutuhkan, hingga kondisi kerja yang menyertai. Informasi tersebut tidak hanya berguna dalam proses rekrutmen dan seleksi karyawan yang tepat sasaran, tetapi juga menjadi dasar dalam pengembangan pelatihan, penilaian kinerja, penyusunan struktur gaji yang adil, serta perencanaan jenjang karir yang jelas. Dengan demikian, pelaksanaan analisis jabatan yang menyeluruh dan terstruktur akan membantu organisasi menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat, meningkatkan produktivitas, serta menciptakan lingkungan kerja yang efisien, profesional, dan berorientasi pada pencapaian tujuan strategis perusahaan.